تحية مباركة طيبة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل، والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه ينابيع العلوم والحكم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. إلى أين وصلنا؟ نعم، tujuh. وأما الحسب ثم فصل ما تقدم فقال رحمه الله: وأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح جازم ولم يتصل بآخره شيء من الأشياء المتقدمة، نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. فلم حرف جزم ونفي وقلب. لم حرف نفي وجزم وقلب. لم حرف جزم ونفي وقلب. ويلد مجزوم بالسكون الظاهر، أي لم يكن له ولد ولا والد ولم يكن أحد شبيها له. Itu maknanya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maksudnya lam yakun lahu waladun, Allah itu tidak punya anak seperti anggapan orang Nasrani, ya. Wala walidun, dan Allah tidak punya ibu bapak, ya, tidak diperanakkan. Walam yakun ahadun syabihan lahu, dan tidak ada seorang pun, siapapun, makhluk apapun, sesuatu apapun yang serupa dengannya. Itu maksud daripada kufuan. Tidak ada pembandingnya, tidak ada keserupaan. Dikuatkan lagi dengan salah satu ayat Al-Quran: laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada perumpamaan bagi Allah, ya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Summa qala rahimahullahu taala: wa ammal hazbu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al mudhari' mu'tal lil akhir. Itu Ustaz Salman. Iqra dulu. Dengan Salman.
Ayo sini. Ya, supaya Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala wa ammal hazbu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'il mu'tallil akhiri. Jazam menjadi tanda, hazbu menjadi tanda bagi jazam pada fi'il mudhari' yang berakhiran huruf illat. Ayil lazi fi akhirih harfun min hurufil illati, yaitu fi'il yang berakhiran dengan huruf illat, yang memiliki huruf illat di akhirnya. Dan di antara huruf-huruf illat itu adalah al-alifu wal wawu wal ya'u, alif, wawu dan ya. Nahu walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Syahidnya pada kata-kata walam yakhsha. Kata-kata yakhsha sedang berbaris mati. Tanda baris matinya hasbu harfil illati, yaitu alif. Majzumun wa alamatun jazmihi al-hasbu. At-taubatu al-ayatu 18. Walam yada'u walam yarmi. Walam yada'u, dia tidak pernah berdoa. Walam yarmi, dia tidak pernah melempar. Yada'u dan yarmi sedang baris mati. Tanda baris matinya yada'u membuang huruf illat yaitu waw, walam yarmi membuang huruf illat yaitu ya. Di sini kita dapat bedakan, jika sebelum huruf terakhir dari fi'il mudhari itu setelah dibuang huruf illatnya itu berbaris atas, maka yang dibuang di sana adalah alif. Dan jika setelah dimasuki amil jazam fi'il mudhari itu berbaris bawah huruf terakhirnya, maka yang dibuang di sana adalah ya, seperti yarmi. Fahazihil af'alu majzumatun, maka fi'il-fi'il ini keadaannya sedang berbaris mati. Wa alamatu jazmiha, dan tanda jazamnya hazbu harfil illati, yaitu membuang huruf illat. Innama yatamassa ala qawli bani wa ibqa'us saklati dalilun alaihi, dan menetapkan saklah barisnya. Dalilun adalah tanda bagi huruf illat yang dibuang pada masing-masing fi'il tersebut. Misalnya yada'u berarti yang dibuang wawu, yahsa berarti yang dibuang alif, yarmi berarti yang dibuang ya, begitu. Wa ma masa alaihil musannifu min kaunil mahzufi harfil illat, min kaunil mahzufi harfal illati. Apa maksudnya? Masya alaihil musannif. Masya zahaba. Kenapa yang ditetapkan oleh musannif? Dan pendapat yang ditetapkan oleh Tuan musannif min kaunil mahzufi, dari keadaan fi'il yang terbuang tersebut adalah huruf illatnya yang dibuang setelah dimasuki amil jazam. Innama yatamassa 'alal qauli ibn Sarraji wa man tabi'ahu anna hadzal af'ali la yuqaddaru bihal i'rabu bil fathati wad dhammati. Bahwasanya fi'il-fi'il ini tidak dimukaddarkan padanya barisnya. Artinya baris pada fi'il-fi'il ini tidak muqaddar dengan fathah, dan begitu juga dengan dhammah. Akan tetapi barisnya itu majzumun wa alamatu jazmihi hazbu harfil illati. Wa allala dzalika bi annal i'raba fil fi'li far'un.
dan mereka beralasan bahwasanya i'rab pada fi'il ini pada fi'il ini far'un adalah cabang, ya, seperti yang kita ketahui bahwa tanda asli bagi jazam itu adalah sukun, dan tanda far'unnya atau niyabahnya itu far'un. Fala hajata li takdirihi, maka tidak butuhkan untuk mentakdirkannya. Waja'alal jazimu kadawa'il musahhili, dan tanda baris mati itu dijadikan bagaikan obat yang mempermudah. In wajada fadlatan akhazaha, jika dia mendapatkan kelebihan maka dia mengambilnya. Wa illa akhaza min qawil badani, dan apabila tidak, dia akan mengambilnya untuk memperkuat kesehatan tubuhnya, badannya. Wa zahaba Sibawaihi ila takdiril i'rabi fiha, sedangkan Imam Sibawaihi berpendapat bahwasanya barisnya itu muqaddar, mentakdirkan barisnya pada kata-kata yada'u, lam yarmi, dan yahsa bisukunil muqaddarah. Ila takdiril i'rabi. Fa'ala qauli Sibawaihi lamma dakhalal jazimu akhazal harakatal muqaddarata. Dan tatkala masuk tanda jazam, maka beliau Imam Sibawaihi berpendapat untuk memilih harokat yang muqaddarah, waqtafa biha, dan cukup dengan alasan tersebut. Summa lamma sarat suratul majzumi wal marfu'i wahidan farraqu bainahuma bihasbi harfil illati. Kemudian tatkala bentuk dari fi'il jazam bentuk dari jazam itu, bentuk dari jazam dan marfu itu satu, farraqu, keduanya itu dibedakan, bainahuma bihasbi harfil illati, di antara keduanya itu dengan membuang huruf illat. Faharful illati mahzufun ba'dal jazimi la bihi, maka huruf illat itu mahzufun, terhapus, ba'dal jazimi, setelah ada amil jazam, la bihi, bukan dengan sebab huruf illat itu. Artinya dia bukan mati dengan sebab ada huruf illat, tapi karena ada amil jazam. Wa ala qauli Ibnu Sarraji al-jazimu hasbu nafsil harfi, amil jazam itu menurut pendapat Imam Ibnu Sarraj, amil jazam itu adalah membuang nafsil harfi, yaitu membuang zat huruf itu. Intaha. Wa qad sabatat hadhil hurufu as-salasatu ma'al jazimi daruratan ka qauli syairi izal ajuzu ghadibat fatalliki wala tardaha wala tamalliki. Wa qaulun akharu alam ya'tika wal amba'u tanmi bila laqatin labunin bani ziyadi. Wa qaulus syairi fi satri baitin lam tahju wa lam tadda'i.
Baik. Keterangan tadi sudah cukup sebenarnya ya. Tapi saya perlu tegaskan sedikit dari ungkapan musannif yang mengatakan wa anna hazihil af'ala la yuqaddaru fiha al-i'rabu bil fathati wad dhammati. Dan fi'il-fi'il mu'tal ini, fi'il-fi'il yang ada huruf ilatnya ini tidak ditakdirkan padanya i'rab baik pada fathah maupun pada dhammahnya. Wa 'allala dzalika bi anna al-i'raba fil fi'li far'un. Beliau beralasan atau memberikan alasan sebab daripada dia tidak ditakdirkan padanya i'rab fathah maupun dhammah, sebab i'rab di dalam fi'il itu furu'. Wal aslu fil fi'li mabniyun. Al aslu fil fi'li al bina. Ya. Asal daripada fi'il itu adalah mabni. Apa? Mabni. Wa illa akhadha min qawiyil badan. Kalau tidak demikian, fala hajata li taqdirih. Maksudnya tidak berhajat untuk mentakdirkan i'rabnya. Tidak berhajat untuk mentakdirkan i'rabnya. Wa ja'ala al-jazimu kad-dawa'il musahhili, dan beliau menjadikan ya amil jazam itu sebagai obat yang mempermudah. Mempermudah apanya? Ya, mempermudah atau mempermudah bacaannya dan sebagainya sehingga dibuang huruf ilatnya. In wajada fadlatan akhazaha wa illa akhaza min qawiyil badan. Wa zahaba Sibawayh ila taqdiril i'rabi fiha. Sedangkan Imam Sibawayh seperti yang kita lakukan juga di saat kita mengi'rab daripada yahsha misalnya. Yahsha fi'lun mudhari'. Coba ini i'rab dulu Mas Bi. Yahsha. Yahsha dulu, yahsha. Wa alamatu rafhi dhammatun. Nah, baik. Jadi i'rabnya itu dhammatun muqaddaratun 'alal alif mana'a min zuhuri at-ta'azzur li'anna al-alifa la taqbalu harakata li zatiha. Nah, itulah pendapat Imam Sibawayh yang kita gunakan. Sedangkan pendapat Imam Ibnu Sarraj, ini Ibnu Sarraj ini Muhammad Ibnu Sirri Abu Bakar Ibnu Sarraj. Beliau salah seorang imam di dalam ilmu adab dan bahasa Arab. Beliau termasuk ulama dari Baghdad, tetapi beliau wafat dalam usia muda pada tahun 316 Hijriah, dan beliau punya banyak karangan, di antaranya Al-Usul fin Nahwi, kemudian syarah kitab Sibawayh, kemudian Syair wa Syu'ara, Asy-Syi'r wa Syu'ara, wal Mujaz fin Nahwi. Ini beberapa kitab beliau Ibnu Sarraj. Banyak imam-imam yang wafat dalam usia muda, ya, termasuk Imam Syafi'i, ya, umur 50-an dia wafat, ya. Imam Nawawi umur 40-an. Jadi tidak semua. Ada juga imam yang mulai belajar setelah usia tua, ya. Setelah umur 40 tahun mulai belajar. Tidak dari kecilnya, tapi bisa mengalahkan ulama-ulama yang lain karena keseriusannya dalam belajar. Ada juga yang menghafal Al-Quran pada usia
40-an tahun. Tidak ada istilah terlambat belajar itu. Mungkin ada di sini mengatakan saya sudah terlambat karena saya sudah tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2. Tidak ada istilah terlambat kalau memang kita serius. Dan bisa kita mencapainya pada waktu yang singkat kalau betul-betul kita belajar dengan metode yang baik, metode yang bagus. Apalagi kalau masih aliyah, ya, masih banyak waktu. Nah, Ibnu Siraj ini beliau berpendapat bahwa tidak perlu dimuqaddarkan, ya, tidak perlu dimuqaddarkan i'rabnya, karena i'rab ini far'un pada fi'il, bukan asli, ya. Berbeda dengan Imam Sibawayh mengatakan ditakdiril i'rab, ya, ditakdiril i'rab, dengan ditakdirkan i'rabnya, maka fa'ala qauli Sibawayh, sesuai dengan pandangan Imam Sibawayh, lamma dakhala al-jazim, tatkala masuk amil jazam, akhazal harakatal muqaddarata, maka dia mengambil harakat muqaddarah itu. Apa yang diambil? Harakat muqaddarah. Karena berubah sudah apa i'rabnya kan, yang tadinya dammatun muqaddarah atau fathatun muqaddarah. Kalau kasrah muqaddarah ya tidak ada. Nah, kalau jazam, apakah dia jazam muqaddarah? Ya enggak kan? Nah, nanti lihat keterangannya, waqtafa biha. Jadi diambil harakat muqaddarahnya tadi. Summa, kemudian prosesnya lamma sarat suratul majzumi wal marfu'i wahidan farraqu bainahuma bihazfi harfil illah. Kemudian setelah sorot, apa disorot? Terang apa disorot? Enggak, sorot itu terjadi. Setelah terjadi, gambaran majzum dengan marfu'nya itu satu. Gambaran majzum dengan marfu'nya itu satu. Farraqu bainahuma bihasbi harfil illati, maka mereka membedakannya dengan membuang huruf illatnya di saat dia majzum. Namun di saat dia marfu' didiamkan huruf illatnya. Di saat dia majzum boleh didiamkan huruf illatnya kalau mengatakan bahwa huruf illat itu bukan dibuang karena jazam, tapi itu hanya sekedar membedakan antara majzum dengan marfu'. Begitu. Fa harful illati mahzufun, dan huruf illatnya dibuang ba'dal jazim, setelah masuknya amil jazam, la bihi, bukan dibuang karena dia amil jazam, bukan dibuang karena adanya amil jazam, tapi dibuang setelah datangnya amil jazam. Bisa dibedakan maknanya. Tidak dibuang karena amil jazam, tapi dibuang karena datangnya amil jazam. Apa sih bedanya itu? Tidak dibuang, huruf illatnya tidak dibuang karena amil jazam, tapi dia dibuang karena datangnya amil jazam. Untuk membedakan antara majzum dengan marfu'nya, supaya tidak satu bentuknya. Contoh, sekarang saya mengatakan lam yahsha, tidak ada lam, yahsha ada alif bengkoknya. Masukkan lam yahsha ada alif bengkoknya. Jadi enggak ada bedanya. Mau majzum mau marfu' tidak ada bedanya. Karena huruf illat ini tidak dibuang dikarenakan amil jazam. Nah, itu yang pertama. Tetapi kemudian yang kedua, kenapa dibuang? Pertanyaannya sekarang. Tadi mengatakan huruf illat ini bukan dibuang karena amil jazam, tapi kenyataannya terbuang. Kenapa dibuang? Tujuannya adalah untuk membedakan bentuk marfu'nya dengan bentuk jazamnya, ya. Falamma sarat suratul majzumi wal marfu'i wahidan farraqu bainahuma bihasbi harfil illati
fa harful illati mahzufun ba'dal jazim. Huruf illat itu dibuang setelah datangnya amil jazam. La bihi, bukan karena amil jazam. Wa ala qauli ibn Sarraji, kalau menurut Al-Imam Ibn Sarraj, imam dalam ilmu bahasa, ya. Jadi jangan dipatok gitu. Kalau imam, masa banyak imam seperti Imam Syafi'i, tidak begitu ya. Jadi ada imam dalam ilmu bahasa, ada imam dalam ilmu bahasa Arab, ada imam dalam ilmu fikih, begitu. Kalau imam secara konflik itu ya seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan yang lain-lain. Misalnya Imam Sibawai, beliau terkenal dalam imam dalam ilmu bahasa Arab, syair dan sebagainya, balaghah. Tidak seperti Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i semuanya ilmu beliau pahami, beliau dalami. Berikutnya wa ala qauli Ibn Sarraj, al-jazimu hazfu hazfu nafsil harfi. Jazim itu ya membuang huruf itu sendiri, kata beliau, atau membuang huruf itu sendiri. Jazam itulah yang amil jazam itulah yang membuang huruf itu sendiri. Kalau Imam Sibawai mengatakan tidak, ya tidak dibuang. Bukan amil jazam itu yang membuangnya, tetapi ilat pembuangannya itu hanya untuk membedakan apa? Hanya untuk membedakan antara marfu'nya dengan majzumnya. Jadi beda dia. Ya. Wa qad sabatat hadhil hurufus salasah ma'al jazim daruratan. Sekarang dikuatkan pandangan Imam Sibawayh ini, dikuatkan dengan beberapa syair yang kita lihat sekarang ini. Walaupun ada amil jazam, tetap huruf ilatnya. Jadi ulama itu tidak sembarangan ngomong, pasti ada dalilnya. Sama seperti kemarin itu, kita menemukan beberapa ayat pengecualian. Walaupun tidak ada amil jazam, huruf ilatnya kadang dibuang. Seperti yamhullahu ma yasha. Yamhullahu ma yasha. Kemudian apa juga tuh? Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Huruf ilatnya tidak ada di sana. Bukan karena amil jazam, tetapi karena mengikuti pengucapannya. Apa mengikuti pengucapannya? Falyad'u sanad'u zabaniyah. Huruf ilatnya tidak ada di sana. Padahal tidak ada amil jazam. Bahkan beliau mengatakan dia dibuang huruf ilatnya bighairi sababin. Dia dibuang huruf ilatnya tanpa ada sebab. Itu dalam Al-Quran itu ada. Jadi tidak satu kaidah yang harus kita ketahui, ya. Waqad sabatat hadhil hurufus salasah ma'al jazim daruratan ka qauli syair izal ajuzu ghadibat fatalliqi wala tardahu wala tumalliqi Mana syahidnya? Wala tumalliki. Di sana ada ya harfu illatin. Wala tamalliki gitu. Wala tumalliki. Wa qaulun akhar alam ya'tika wal amba'u tanmi bila lakiti labunin bani ziyadi. Mana syahidnya di sini? Alam ya'tika. Kemudian lam tahju wa lam tadda'i. Lam tahju wa lam tadda'i. Di sana huruf ilatnya tetap ada. Subutu harfil illati walau dakhalat alaihi harfu jazimin.
ditetapkan huruf illatnya walaupun dimasuki oleh hamil jazam. Ini ilmu baru yang harus Anda ketahui. Jadi tidak semua huruf illat itu harus dibuang walaupun masuk amil jazam, dan bukan karena amil jazamnya yang menyebabkan huruf illatnya dibuang, tetapi semata-mata untuk membedakan antara suratu majzumihi dengan suratu marfu'ihi. Wallahu ta'ala a'lam. Summa qala rahimallahu ta'ala wa yakunul hasbu aydan alamatan lil jazmi fil af'al allati raf'uha bi sabatin nun wa huwa al fi'l al mudhari' al muttasil bihi alif isnaini nahu wa la tattabi'anni fala nahiyatan jazimah wa tattabi'anni majzumun bihasfin nun wal baqi nunut taukid. Yang kedua adalah hasbun nun. Apa? Hasbun nun. Biarkan saja. Wa kusirat littiqa'is sakinin, dan dikasrahkan karena bertemunya dua sukun. Au wawul jamaah nahu qauli ta'ala fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattak waquduhan nas wal hijarah kafirin. Fa illam taf'alu, maka jika mereka tidak melakukannya, walan taf'alu, dan sekali-kali mereka tidak akan melakukannya, fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Ya, jadi neraka itu barak apinya apa? Manusia dan batu. Ya. Makanya jangan meninggalkan salat subuh. Jangan sekali-kali meninggalkan salat subuh. Ini pesan saya ini. Ya Allah. Kasihan saya lihat antum tuh meninggalkan salat subuh. Tak masuk surga saja. Minta surga tanpa ada hisab, tanpa ada azab sebelumnya. Allahumma adkhilnal jannata bila hisabin wala azab, begitu ya. Bila hisabin wala sabik azabin. Ya Allah, aku mohon kepadamu supaya masukkan aku dalam surga bighair hisab dan tanpa azab sebelumnya. Ya, tanpa azab sebelumnya. Karena banyak orang masuk surga, nanti dia masuk surga sudah ribuan hari dia di neraka. Ya, minta surga supaya tidak ada azab sebelumnya itu. Berani diazab sebelum azab sebentar, walaupun sebentar, nauzubillah min zalik. Hanya minta doa dengan lapas tadi itu. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga dan seluruh keluargaku tanpa ada azab sebelumnya. Masukkanlah kami ke dalam surga bighair hisab. Mengiring guru besar kami Al-Maf'ulah Maulana Syekh dan seterusnya. Itu doa kita itu. Ya, amin ya rabbal alamin. Karena tidak sanggup kita dimasukkan ke dalam api neraka itu. Masuk ke dalam api jalak aja tidak berani kita. Berani kita masuk ke api jalak itu? Api kompor gas. Berani antum? Tidak berani. Apalagi api neraka. Ya. Ya. Dengan bahasa yang sederhana sajalah kita sampaikan. Wa amma damirul muannas til muhatabah nahu fa imma tarayinna minal basari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Jadi surah Maryam. Fa imma tarayinna minal bashar, jika engkau bertemu dengan orang, melihat orang, ya faquli, katakan kepada dia inni nazartu lirrahmani sauma. As-sauma ay sukuta. As-sukut maksudnya diam. Asluhu tarayinna, apa? Tarayinna mudhari'un, mudhari'u ra'a ala wazni taf'alina. Nuklat harakatul hamzah, dipindah harakat hamzahnya ila sakin, kepada yang sukun qablaha, fasara apa? Tara. Tadi kan tarayinna, sekarang tarayinna. Taharakatil ya wa fatha ma qablaha fakulibat alifan.
tarayinna, fasarat tarayinna. Iltaqa sakinani fakhuzifat alif fasara tarayinna. Ini ilat, apa? I'lal namanya itu, tasrif, i'lal. Banyak di Kailani ini, kalau baca Kailani pasti banyak temukan. Tapi ada kitab yang baru yang sudah kita cetak namanya Al-Imba. Al-Imba Sarah Matnil Bina. Itu bagus kitab itu. Kita bacakan di suruh belajar di MAPK itu kelas 3. Sarah Matan Bina, itu bagus kitab itu ya. Falamma dakhala al-jazim wa huwa imma hasbun nun fasara tarai summa utiya binun at-taukid faltaqa sakinani fakhurikatil ya'u bimujanisiha wa huwa al-kasru fasara tarayinna fahuwa mu'rabun lianna nun at-taukid lam tubashirhu limpisalihi anhu bil ya'il fasilah wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin.